Halo teman-teman StanBrain, aku Fadlan dari Prodi 3 Kepabeanan dan Cukai PKN STAN. Pada kesempatan kali ini, aku akan membantu teman-teman sekalian untuk memahami materi tentang auxiliaries, verb, dan noun. Kira-kira kenapa ya materi ini sangat penting, khususnya dalam SPMB PKN STAN? Karena materi ini sangat sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan jangan lupa, pada tes SPMB PKN STAN, jumlah dari soal auxiliaries, verb, dan noun yang keluar itu cukup banyak teman-teman. Jadi sangat penting nih untuk teman-teman memahami materi ini. Nah, aku akan menjelaskan yang pertama auxiliaries dulu ya. So, let's go. Auxiliaries. Sebenarnya apa sih auxiliaries itu? Auxiliaries adalah kata bantu atau kata kerja bantu yang berfungsi untuk menambahkan makna ke dalam sebuah kalimat. Masih bingung ya? Sebenarnya penggunaan auxiliaries ini sangat dekat dalam kehidupan kita. Contoh nih, pada saat teman-teman ingin mengatakan saya mau makan, atau saya sedang berdiri, atau saya sedang menonton TV. Kira-kira teman-teman akan mengatakan apa dalam bahasa Inggris? I want to eat. Want to eat. Nah, di situ sebenarnya ada auxiliaries teman-teman, yaitu do. Tapi tidak bisa terlihat karena sifat do yang bisa disembunyikan. Kalimat aslinya adalah I do want to eat. Jadi, auxiliaries pada kalimat tersebut adalah do. Nah, selain do, apalagi sih auxiliaries yang ada? Ayo kita bahas satu-satu. Auxiliaries yang pertama ada be, do, dan have. Ketiga auxiliaries ini mempunyai bentuk lain yang akan digunakan berdasarkan timeline tertentu. Jadi, untuk setiap timeline menggunakan auxiliaries yang berbeda. Maksudnya apa sih timeline? Timeline itu adalah penggunaan waktu, misalkan past, present, dan future. Ketiga timeline itu mempunyai auxiliaries masing-masing. Kali ini aku akan menjelaskan auxiliaries be terlebih dahulu kepada teman-teman StanBrain. Auxiliaries be mempunyai bentuk dasar atau bentuk nol be, seperti ini. Kemudian, apabila masuk ke present, mempunyai tiga bentuk. Nah, ini juga sering digunakan nih. Ada are, am, dan is. Kemudian bentuk past dari be ada were dan was. Dan yang terakhir bentuk tiga been. Kemudian do. Auxiliaries do ini mempunyai bentuk present, do, dan does sesuai subjeknya. Nanti aku akan jelaskan kepada teman-teman. Kemudian bentuk past dari do adalah did. Dan yang terakhir have. Auxiliaries have mempunyai bentuk present have dan has sesuai subjeknya. Dan mempunyai bentuk past had. Nah, tadi kan sudah tahu ya apa saja auxiliaries-nya. Sekarang kita akan mengetahui subjek dari auxiliaries ini. Penggunaan auxiliaries ini tentu saja didasarkan pada subjek dalam sebuah kalimat. Untuk subjek I, kita menggunakan auxiliaries am, was, dan were. Kemudian, untuk kata kerja do, kita menggunakan do atau did. Dan yang terakhir, untuk auxiliaries have, kita menggunakan have atau had pada bentuk past-nya. Untuk subjek you, we, dan they, kita menggunakan auxiliaries be yang berbentuk are, were, been. Kemudian auxiliaries do-nya do atau did. Dan yang terakhir, auxiliaries have-nya have atau had. Dan yang terakhir, untuk subjek he, she, it, dan ingat teman-teman, it ini bisa berarti banyak ya, bukan cuma it. Bisa juga menggunakan noun phrase dan lain-lain. Menggunakan auxiliaries is, was, dan been pada bentuk tiganya atau bentuk past. Kemudian menggunakan does atau did. Kemudian menggunakan has atau had. Nah, jadi untuk setiap subjek itu mereka mempunyai auxiliaries-nya masing-masing, teman-teman. Kira-kira bagaimana ya contoh penggunaan auxiliaries dalam sebuah kalimat? Aku punya contohnya ini, teman-teman StanBrain. Ayo kita lihat. Yang pertama, untuk auxiliaries be. Nah, di sini aku punya satu kalimat, yaitu present continuous tense. Kita lihat ya. I am eating fried rice. Di sini, am berfungsi sebagai be dalam bentuk present. Dan dia termasuk auxiliaries be yang tadi kita sudah bahas. Nah, kemudian yang kedua
auxiliaries have. Kira-kira gimana ya? Di sini aku juga punya satu kalimat. Ayo kita lihat ya. I have eaten fried rice. Kira-kira auxiliaries-nya apa? Ya, auxiliaries dari kalimat di sini adalah have. Dan yang terakhir ada do. Di sini aku punya contohnya juga. I do eat fried rice. Wait, kok nggak ada do-nya? Nah, tadi kan aku udah bilang, untuk auxiliaries do, dia bisa disembunyikan, teman-teman. Tapi, tidak masalah untuk teman-teman menuliskan kata do pada kalimat ini. Jadi, apabila terdapat do dalam kalimat tersebut, kalimatnya akan berubah menjadi I do eat fried rice. Dan itu sah-sah saja. Nah, tetapi kebanyakan dari kita menghilangkan kata do dan mengembalikannya lagi pada saat bentuk kalimat tanya, teman-teman. Jadi do-nya di depan. Misalkan, I eat fried rice. Bentuk pertanyaannya menjadi, do I eat fried rice? Jadi do-nya di depan. Nah, itu kita akan pelajari ya nanti. Nah, aku punya cara cepat nih untuk teman-teman StunBrain agar dapat lebih mudah memahami materi ini, yaitu brainwaves. Brainwaves yang pertama, hanya ada satu auxiliaries yang tidak ditulis dalam sebuah kalimat, yaitu auxiliaries do. Jadi, apabila teman-teman StunBrain menemukan contoh soal dengan tipe auxiliaries dan tidak ada auxiliaries yang dapat teman-teman identifikasi, maka auxiliaries-nya adalah do yang bersembunyi. Yang kedua, jika suatu verb memiliki akhiran s atau es, maka sebenarnya di situ auxiliaries-nya adalah does yang sedang bersembunyi. Itulah yang membedakan subjek tunggal dan subjek jamak dalam sebuah kalimat. Jadi apabila teman-teman menemukan ada verb dengan tambahan s, maka bisa dipastikan ada does yang bersembunyi di kalimat tersebut. Baiklah teman-teman StunBrain, berikutnya yang akan kita pelajari adalah subbab verb. Pengertian dari verb sendiri adalah kata kerja dalam suatu kalimat. Jadi sama seperti bahasa Indonesia, di dalam bahasa Inggris juga terdapat verb atau kata kerja untuk menunjukkan suatu pekerjaan dalam kalimat tersebut. Verb sendiri ada berbagai macam bentuk. Yang pertama ada bare infinitive atau verb zero, atau kita juga biasa mengenal dengan verb dasar. Yang kedua ada present form atau verb 1, kemudian ada past form atau verb 2, kemudian ada past participle atau verb 3, dan yang terakhir ada present participle atau biasa dikenal dengan sebutan verb ing. Nah, teman-teman StunBrain, jadi untuk merubah bentuk verb 1 ke verb 2 dan verb 3, ada yang dinamakan dengan perubahan verb. Perubahan verb ini terbagi menjadi dua, teman-teman StunBrain. Yang pertama ada regular dan yang kedua ada irregular. Maksudnya apa? Untuk perubahan regular, kita harus menambahkan atribut D atau ED pada verb tersebut. Dan untuk perubahan irregular, kita tidak perlu menambahkan D atau ED pada verb tersebut. Karena bentuk irregular form dari verb tersebut sudah ada secara default. Jadi mereka mempunyai bentuk past participle atau past formnya sendiri. Untuk lebih jelasnya, aku punya contohnya nih untuk teman-teman. Kita lihat contoh di sini. Contoh untuk regular verb. Ada divide, bentuk past formnya menjadi divided. Scoop menjadi scooped. Ketiga ada ruined menjadi ruined. Dan yang terakhir ada arrive menjadi arrive. Nah, coba kita lihat perbedaannya di sini. Untuk irregular verb. Di sini ada kata give. Give termasuk dalam irregular verb. Jadi, perubahannya menjadi gave. Dan yang terakhir, untuk past participle-nya menjadi given. Kemudian kita lihat lagi contoh di sini. Eat, ate, eaten. Draw, drew, drawn. Begin, begun, begun. Jadi intinya untuk perubahan irregular, mereka sudah mempunyai past participle atau past formnya sendiri, teman-teman. Nah, teman-teman StunBrain, aku punya cara gampangnya nih untuk kalian, yaitu brainwaves. Coba kita lihat ke sini ya. Untuk membedakan verb 2 dan verb 3, kita harus melihat apakah ada auxiliary have atau be sebelumnya. Jika ada, sudah bisa dipastikan itu adalah verb 3. Dan jika tidak ada,
bisa dipastikan itu adalah verb 2. Sekali lagi ya. Untuk membedakan verb 2 dan verb 3, kita harus melihat apakah ada auxiliary have atau be pada kalimat tersebut. Jika ada, sudah bisa dipastikan itu adalah verb 3. Dan jika tidak ada, maka bisa dipastikan itu adalah verb 2. Baiklah teman-teman Stunbrain, subbab berikutnya yang akan kita pelajari adalah noun. Pengertian dari noun sendiri adalah kata benda. Sama seperti bahasa Indonesia, di dalam bahasa Inggris kita juga mengenal kata benda atau biasa disebut dengan noun. Nah, noun ada dua jenis. Yang pertama ada countable dan accountable. Countable berarti dia dapat dihitung. Dan yang kedua uncountable berarti dia tidak bisa dihitung. Seperti air, kemudian minyak, beras, kita tidak bisa menghitung secara singular atau secara satu-satu. Nah, untuk countable noun ini sendiri, dia juga dibagi menjadi dua, bentuk singular dan bentuk plural. Untuk bentuk pluralnya, kita hanya perlu menambahkan huruf S atau ES di belakang noun tersebut. Sedangkan untuk uncountable noun atau kata benda yang tidak bisa dihitung, dia tergolong sebagai singular noun atau noun yang satu. Nah, tetapi ada beberapa noun yang tidak ditambahkan S atau ES pada bentuk pluralnya karena bisa menyebabkan dia mengandung makna yang berbeda. Bentuk lain dari noun adalah noun phrase. Pengertian dari noun phrase sendiri adalah sekumpulan kata yang merujuk pada suatu benda. Jadi apabila kita ingin menambahkan makna lebih pada benda tersebut, kita akan menggunakan noun phrase. Nah, contohnya, pada saat teman-teman ingin mendeskripsikan suatu tempat, misalkan tempat yang indah, teman-teman akan mengatakan a beautiful place. Kata beautiful di sini menjelaskan tentang place tersebut. Untuk susunan dari noun phrase sendiri, kita bisa menggunakan antara adjective plus noun atau menggunakan preposition di tengah-tengah noun. Contoh untuk yang menggunakan adjective, kita bisa lihat di sini. A beautiful girl. Kata beautiful di sini menjelaskan tentang girl atau perempuan. Kemudian untuk contoh yang penggunaan kedua, the Lord of the Ring. The Lord di sini bukan kata sifat atau adjektif, melainkan kata benda. The ring di sini juga kata benda, dan dia menjelaskan tentang the Lord. Jadi kata benda dijelaskan oleh kata benda. Itu adalah rumus yang kedua. Nah, aku punya cara cepat nih untuk teman-teman bisa menghafalkan adjective order atau urutan dari kata sifat, yaitu brainwaves. Mungkin kadang-kadang teman-teman kesulitan ya bagaimana mengurutkan ordernya. Oke, kita lihat di sini. Opinion, size, age, shape, color, origin, material, dan purpose. Bisa disingkat sebagai OSASCOM. Sekali lagi ya. Opinion, size, age, shape, color, origin, material, dan purpose. Kita bisa menyingkatnya dengan sebutan OSASCOM. Ini akan membantu teman-teman Stunbrain untuk menghafalkan secara lebih mudah dari adjective order tersebut. Salah satu bentuk noun yang sering digunakan adalah pronoun. Pronoun sendiri merupakan kata ganti yang digunakan untuk menggantikan noun. Nah, di sini ada banyak sekali subjek yang sering kita gunakan dalam suatu kalimat. Teman-teman Stunbrain bisa menggunakan subjek di sini sebagai objek dengan syarat harus mengubah terlebih dahulu subjek tersebut menjadi bentuk pronoun dari subjek tersebut. Kita lihat contohnya di sini. Apabila subjeknya I dan kita ingin mengubahnya menjadi objek, maka kita harus menggunakan me sebagai objek. Misalkan, it was me. Me di sini bertindak sebagai objek, bukan subjek. Karena subjeknya dalam kalimat tersebut adalah it. It was me. Nah, tetapi pada defaultnya, me adalah bentuk pronoun dari I atau saya. Nah, saya ini kan biasanya subjek pertama kan, tetapi dalam kalimat tersebut menjadi objek. Contoh lagi, apabila di sini you, untuk kata you, objek dari kata you sama, jadi you. Kemudian yang kedua ada possessive pronoun. Possessive pronoun digunakan untuk menunjukkan kepunyaan.
atau menunjukkan kepemilikan. Contoh, dari kata I berubah menjadi my. Misalkan, ini sering sekali digunakan teman-teman pada saat ingin mengatakan myself atau it was my cat, it was my home. Kita menggunakan kata my di sini. Kata my di sini merujuk kepada kepemilikan dari objek tersebut. Misalkan objeknya kucing, berarti kucing tersebut punya teman-teman. Kemudian ada possessive adjective. Possessive adjective digunakan untuk menunjukkan kepunyaan, tetapi dia adalah kata sifat. Kalau possessive pronoun, dia kan bukan kata sifat, tetapi possessive adjective, dia menunjukkan kata sifat dari benda tersebut. Misalkan, the cat is mine. Itu menunjukkan bahwa kucingnya adalah milik teman-teman. Mine di sini berfungsi sebagai adjektif. Kemudian, yang terakhir, reflective pronoun. Reflective pronoun adalah bentuk akhir dari pronoun. Apabila subjeknya I, maka menggunakan myself. Kemudian, apabila subjeknya you, maka dirubah menjadi yourself, dan seterusnya. Baiklah teman-teman StanBrain, setelah tadi kita mempelajari tentang auxiliaries, verb, dan noun, sekarang saatnya kita latihan soal yuk. Di sini aku punya satu soal, ayo kita kerjakan sama-sama. Kita lihat dulu ya soalnya. Raisa and Isyana's new song, blah blah blah, accompanied by a music video directed by Gilbert Marx. Nah, di titik-titik yang kosong ini, kita perlu mengisi auxiliaries yang tepat. Langkah pertama untuk menentukan auxiliaries mana yang akan kita gunakan adalah melihat subjek dari soal tersebut. Subjek dari soal ini adalah Raisa and Isyana's new song. Itu adalah satu kesatuan. Apabila kita ingin menggunakan kata ganti pada Raisa and Isyana's new song, kita akan menggunakan it. Maka auxiliaries yang tepat adalah was. Nah, baiklah teman-teman StanBrain, sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 2 ya. Di sini aku punya soal. Kita baca sama-sama yuk. My friend told me that he would live in blah blah blah. Ini adalah jenis soal adjective order atau urutan adjektif. Masih ingat rumusnya? Rumus dari adjective order adalah OSASCOM, yaitu opinion, size, age, shape, color, origin, material, dan purpose. Untuk dapat bisa menjawab soal ini, kita harus membreakdown satu persatu jawaban yang tersedia. Apakah jawabannya itu urut sesuai adjective order ataukah tidak? Berdasarkan rumus OSASCOM, jawaban yang benar adalah yang B, yaitu an adorable big colorful wooden house. Mari kita breakdown satu persatu. Adorable merupakan kata sifat atau opinion. Kemudian yang kedua, big adalah size. Kemudian colorful merupakan warna. Kemudian wooden merupakan material atau bahan yang digunakan. Dan house merupakan noun atau kata benda yang dijelaskan oleh pronoun tersebut. Nah, teman-teman StanBrain, sekian penjelasan dari aku tentang auxiliaries, verb, dan noun ya. Jangan lupa, tadi untuk auxiliaries terbagi menjadi 3. Ada do, be, dan have. Kemudian verb dibagi menjadi 5. Ada bare infinitive, present form, past participle, present, dan present participle. Kemudian, noun dibagi menjadi 2. Countable atau dapat dihitung, dan uncountable atau tidak dapat dihitung. Semoga semua yang aku tadi jelaskan ke teman-teman StanBrain bisa membantu teman-teman StanBrain untuk memahami materi, dan jangan lupa untuk latihan soal, terus belajar. Aku Fadlan, dan salam StanBrain.